Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3578, 3579, 3580. Semua orang di Yecheng melarikan diri, dan Seng Bushi juga menarik formasi. Penatua Agung dari keluarga Ye memandang Dev tanpa daya, dan akhirnya berlutut di tanah. Semua orang di keluarga Ye juga berlutut satu demi satu. Dev memandang anggota keluarga Ye yang berlutut di tanah dan merasa lega di hatinya. Dia tidak membunuh Ye Liancheng sama sekali. Dia hanya menggertak. Tanpa diduga, anggota keluarga Ye mempercayainya. Jika Penatua Agung dari keluarga Ye dan keluarga Ye masih bertarung mati-matian, ditambah orang-orang dari kota Ye, bahkan jika Dev telah menerobos ke alam kesengsaraan tingkat kedua, itu sama sekali tidak ada artinya. Ada terlalu banyak orang di sisi lain, dan keluarga Ye juga merupakan cabang dari aliansi penyegel iblis. Jika cabang lain dari aliansi penyegel iblis mendapatkan berita tersebut, mereka pasti akan buru-buru membantu keluarga Ye dengan cepat. Ketika saatnya tiba, Dev dan yang lainnya takut tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Para tetua keluarga Ye tidak mengetahui identitas Dev sekarang, begitu pula anggota keluarga Ye, jadi mereka berlutut dan mohon ampun. Jika diketahui bahwa Dev lah yang membunuh Zuo Xuan dan merupakan orang nomor satu yang diburu oleh aliansi penyegel iblis, diperkirakan keluarga Ye akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan Dev. Seng Bushi dan yang lainnya terkejut saat melihat semua orang di keluarga Ye berlutut di kaki Dev. Ayo pergi, Dev berkata pada Seng Bushi dan yang lainnya. Tidak perlu tinggal di keluarga Ye sekarang, Ye Liancheng sudah mati, dan diperkirakan keluarga Ye tidak akan lagi mendapat perhatian dari aliansi penyegel iblis di masa depan. Dev membawa Seng Bushi dan yang lainnya kembali ke keluarga Seng. Kali ini, anak-anak keluarga Seng juga menderita kerugian besar, dan Seng Tiantai juga terluka parah. Kali ini dia berlutut di tanah dengan wajah penuh rasa malu. Meskipun Seng Bushi dan Seng Jiayu berhasil diselamatkan, banyak orang di keluarga Seng meninggal. Saudaraku, semuanya salahku. Aku ingin membunuhmu atau mencincangmu. Aku malu dengan nenek moyang keluarga Seng kita. Seng Tiantai menunduk dan berkata. Seng Bushi memandang Seng Tiantai tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena dia tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, banyak orang di keluarga Seng meninggal karena Seng Tiantai. Tapi dia tidak tega untuk mengeksekusi adiknya sekarang. Ayah, meskipun paman kedua melakukan kesalahan, titik awalnya adalah demi kebaikan keluarga Seng, tapi dia ditipu oleh keluarga Ye. Selain itu, paman kedua juga bekerja sangat keras dan membunuh banyak anggota keluarga Ye. Saya harap Anda bisa memberi hukuman yang lebih ringan. Seng Jiahui membuka mulutnya untuk memohonkan keringan hukuman buat Seng Tiantai. Dev mengajak Baiqian dan yang lainnya ke samping dan tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah urusan internal rumah tangga keluarga Seng, jadi dia tidak perlu terlibat. Namun, Dev tahu bahwa Seng Bushi tidak ingin membunuh Seng Tiantai, tetapi sulit untuk mengikuti instruksi semua orang di keluarga Seng. Yang dia butuhkan sekarang adalah seseorang yang membela dan menjadi perantara bagi Seng Tiantai. Tuan, meskipun Tuan kedua melakukan kesalahan, kejahatannya tidak dapat divonis dengan hukuman mati. Saya harap Anda berpikir dua kali. Longbo juga meminta belas kasihan. Kali ini, Seng Bushi merasa percaya diri, jadi dia melihat ke arah Seng Tiantai dan berkata, Seng Tiantai, tidak peduli apa tujuan awalmu, kamu secara tidak langsung telah membunuh begitu banyak orang di keluarga Seng kami. Meski hukuman mati bisa dihindari, tapi kejahatan yang kamu lakukan tidak bisa dimaafkan. Sekarang kami turun dulu. Adapun hukuman apa yang akan diberikan kepadamu, itu akan diputuskan setelah berdiskusi. Ketika Seng Tiantai mendengar ini, dia bersujud berulang kali, setidaknya dia tidak harus mati. Setelah Seng Tiantai dibawa pergi, Seng Bushi memandang Dev dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Tuan Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, keluarga Seng kami mungkin akan hancur. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Chen datang ke sini tiba-tiba. Seng Bushi tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba datang mengunjungi keluarga Seng saat ini. Dev tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan kisah tentang lembah roh darah. Mendengar lembah roh darah telah dibantai, Seng Bushi tiba dan terkejut. Tuan Chen, itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh satu atau dua orang untuk membantai lembah roh darah. Terlebih lagi, menurut petunjuk dari binatang badak spiritual, aura terakhir lembah roh darah ada di arah ini, tapi aura kita keluarga Seng tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan lembah roh darah. Tapi keluarga Ye juga tidak ada kepentingan mereka untuk melakukan ini. Selain itu, selama periode ini,
keluarga Ye telah merencanakan untuk mengajak kami keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis, dan mereka tidak punya energi untuk melakukannya. Seng Bushi sangat bingung bagaimana binatang badak bisa membawa Dev ke arah ini. Tuan Seng, apakah tidak ada kekuatan lain di tempat ini selain Fan Cheng dan Ye Cheng? Saya mendengar bahwa di sini ada 5 sekte besar lainnya, kata Dev. Setelah 2 kota kita, lebih jauh ke depan adalah wilayah 5 sekte besar. 5 sekte besar membangun basis mereka sesuai dengan arahan 5 elemen dan Bagua. Namun, setelah melewati 5 sekte besar, tidak ada kekuatan lain. Jika Anda ingin bertemu dengan sekte-sekte itu, Anda harus keluar dari kawasan Gunung Tianmo. Dan saya khawatir Anda harus berjalan ribuan mil. Saya kira itu tidak dapat dilakukan oleh kekuatan di luar kawasan Gunung Tianmo, kata Seng Bushi. Apakah mungkin itu dilakukan oleh 5 sekte besar ini? Dev sedikit mengernyit. Kami di lembah roh darah hidup damai dengan 5 sekte besar itu dan tidak memiliki keluhan apapun. Mengapa mereka ingin melakukan ini? Luo Shouhai tidak mengerti bahwa mereka hidup berdampingan dengan 5 sekte besar itu dan tidak mempunyai keluhan apapun dengan mereka. Mengapa 5 sekte besar itu melakukan ini? Tuan Chen, saya berteman dengan 5 sekte besar itu, biarkan saya pergi dan melihat-lihat bersama Anda. 5 sekte besar sering membeli jimat dari kami. Formasi 5 elemen tempat 5 sekte utama mereka ditempatkan, itu didirikan dengan bantuan nenek moyang kita dari keluarga Seng saat itu, kata Seng Bushi. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk berulang kali dan berkata, itu benar-benar merepotkan Tuan Seng. Dev tidak ingin memulai konflik dengan 5 sekte besar itu. Jika 5 sekte besar tidak melakukan ini, dan mereka berdebat dengannya seperti ini, konflik mungkin akan terjadi. Akan jauh lebih baik jika Seng Bushi berada di tengah. Tetapi jika itu dilakukan oleh 5 sekte besar, tidak peduli seberapa kuat 5 sekte besar itu, Dev harus menghadapi mereka. Tuan Chen telah menyelamatkan keluarga Seng kita dari bahaya. Jangan bicarakan hal ini, bahkan jika Tuan Chen meminta keluarga Seng kita untuk berjuang keras, keluarga Seng kita tidak akan pernah mundur. Sekarang sudah larut, Tuan Chen harus menginap di sini selama 1 malam. Kita akan berangkat besok pagi. Seng Bushi sangat berterima kasih kepada Dev. Dev mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Saya hanya menggunakan waktu malam saya untuk membantu Tuan Seng menulis beberapa rahasia formasi. Saya harap ini dapat membantu keluarga Seng. Dev tahu bahwa Seng Tiantai telah memberikan banyak rahasia formasi keluarga Seng kepada keluarga Ye. Sekarang pemahaman Dev tentang formasi jelas berada di luar jangkauan keluarga Seng, jadi Dev ingin menulis beberapa rahasia formasi untuk membantu keluarga Seng. Ketika Seng Bushi mendengar ini, dia segera berlutut di hadapan Dev. Terima kasih Tuan Chen, terima kasih Tuan Chen. Seng Bushi bersujud berulang kali. Tuan Seng, jangan sungkan. Dev membantu Seng Bushi berdiri. Pada saat ini, Helena datang dengan membawa binatang badak di pelukannya. Awalnya, Helena membawa binatang badak untuk bermain. Ketika dia kembali, dia menemukan bahwa semua orang telah pergi, jadi dia juga memasuki Fan Cheng dan bertanya tentang keluarga Seng. Seng Bushi menenangkan Dev dan yang lainnya karena pertempuran sengit, Baikian tidak meminta Dev untuk meningkatkan garis keturunannya dan beristirahat lebih awal. Helena memeluk binatang badak itu dan tidak mendatangi Dev. Dev mengalami momen relaksasi yang langka malam ini. Dev, yang tidak melakukan apa-apa, mulai menyempurnakan manik-manik roh api untuk meningkatkan kekuatan elemen apinya. Manik-manik roh api perlahan mulai menghilang di bawah penyerapan Dev, dan kemudian Dev mendesak bintang sumber api untuk terus menyerapnya. Di ruang asal Dev, bintang asal sedikit bergetar. Bintang sumber api Dev semakin terang, dan perlahan mengembang, dan tampaknya ada semacam aura yang berhubungan erat antara bintang sumber. Bisakah aura asli yang berbeda diintegrasikan? Dev juga merasakan hubungan antara bintang di ruang asalnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mungkinkah aura batu pengolah langit itu yang memberi Dev hubungan antara bintang di ruang asalnya? Saat manik roh api perlahan diserap dan menghilang, bintang sumber api Dev langsung menerobos belenggu. Boom, aura asal meletus, dan bintang asal api di ruang asal Dev langsung meroket menjadi lebih besar dari bintang asal lainnya. Dan bintang sumber api menjadi lebih terang. Dev sedikit terkejut saat melihat ini, dia tidak menyangka bintang sumber ini bisa dipromosikan. Sepertinya manik roh api ini benar-benar bagus. Jika saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak, saya hanya tidak tahu berapa banyak manik roh api yang dimiliki Balrog. Dev sedang berpikir dalam hatinya, kemudian Dev mengeluarkan batu pengolah langit dari cincin penyimpanan. Saat ini, batu pengolah langit itu berwarna abu-abu kecoklatan, tanpa kilau apapun, seperti batu biasa, tanpa aura. Batu pengolah langit telah disedot hingga kering oleh Dev, yang mengangkat alam Dev dari alam kesengsaraan tingkat pertama ke tingkat kedua. Dev melihat batu pengolah langit di tangannya, berpikir untuk memasukkan semua kekuatan asli di tubuhnya ke dalam batu pengolah langit untuk melihat reaksi apa yang akan terjadi. Karena jenis bintang asal ini terhubung, maka kekuatan asal jenis ini juga harus dapat diintegrasikan. Tepat ketika Dev hendak melakukan percobaan, ada ketukan di pintu. Silakan masuk. Dev bertanya-tanya, siapa yang datang ke kamarnya selarut ini? Mungkinkah itu Helena dan Baikian?
Dev ingin istirahat malam, dan dia tidak ingin kedua orang itu menyiksanya lagi. Pintu terbuka, dan ternyata Seng Jiahui sedang membuatkan mie panas untuk makan malam. Tuan Chen, saya melihat hari sudah sangat larut, dan lampu di kamar Anda masih menyala, jadi saya membuatkan Anda makanan ringan tengah malam, saya khawatir Anda lapar. Kata Seng Jiahui. Seng Jiahui mengenakan piyama tembus pandang, dan di bawah sinar bulan, sosok anggunnya terlihat jelas. Dev baru saja mengangkat kepalanya dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Dia tahu mengapa Seng Jiahui datang ke sini. Dia sekarang adalah seorang kultivator di alam kesengsaraan. Bahkan jika dia tidak makan, dia tidak akan lapar. Alasan Seng Jiahui sama sekali tidak valid, tapi karena Seng Jiahui baik hati, Dev tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih, Nona Seng." Seng Jiahui meletakkan mie di atas meja, melihat batu di tangan Dev, jadi dia membungkuk. Apa ini? Ini batu yang sangat biasa. Jika Tuan Chen menyukai batu, Gunung Tianmo memiliki semua jenis batu. Seng Jiahui dengan sengaja mendekatkan tubuhnya ke Dev dan langsung menekan Dev. Ini adalah batu pengolah langit yang diperoleh dari kolam suci keluarga Ye. Kata Dev langsung, batu pengolah langit, mungkinkah batu ini digunakan untuk mengolah langit? Apakah Noah menggunakannya untuk mengolah langit? Ketika Seng Jiahui mendengar ini, dia langsung tertarik. Dev tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah itu benar, tapi batu ini bukanlah batu biasa. Saat Dev berbicara, dia mengarahkan aura asli di tubuhnya ke batu pengolah langit itu. Asal mula api, asal mula guntur dan kilat, asal mula ilusi. Ketika Dev memasukkan berbagai sumber kekuatan ke dalam batu pengolah langit mulai bergetar, dan kemudian memancarkan cahaya. Aura aneh mulai muncul perlahan, dan aura itu sebenarnya sama dengan aura yang ada di awal dia mendapatkan batu pengolah langit itu. Dev sangat terkejut, harus diketahui bahwa Dev tiba-tiba mencapai alam kesengsaraan tingkat kedua karena aura aneh ini. Jika berbagai kekuatan sumber dapat diintegrasikan ke dalam aura semacam ini, Dev dapat menggunakan kekuatan sumber tersebut untuk berlatih dan meningkatkan wilayahnya. Tepat ketika Dev hendak menggunakan aura di batu pengolah langit untuk berlatih, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Binatang penelan langit tiba-tiba keluar dari dalam cincin penyimpanan Dev dan memakannya dalam satu gigitan. Dasar binatang kecil, keluarkan. Dev terkejut dan berteriak dengan cepat, tetapi setelah binatang penelan langit menelan batu pengolah langit, dia berlari kembali. Ah, apa ini? Menakutkan sekali. Ketika Seng Jiahui melihat binatang yang menelan langit, dia terkejut dan buru-buru melemparkan dirinya ke pelukan Dev. Dev tampak tak berdaya dan dengan lembut menghibur Seng Jiahui. Tapi Seng Jiahui tiba-tiba melemparkan Dev ke tempat tidur. Nona Seng, jangan. Dev awalnya ingin istirahat malam, tapi bersambung.